kita masuk ke hal yang tentang masa lalu Naomi. Tentang Naomi bisa melihat sesuatu. Situ Gintung. Bagaimana Naomi awalnya mengetahui bahwa akan ada seperti itu? Naomi mengatakan bahwa tsunami di Jakarta Selatan. Kenapa Naomi menyebut tsunami? Apakah melihat air atau laut gitu sebenarnya? Ya, aku melihat air besar gitu ke arah aku, terus korban-korban rumah kayak tsunami. Tapi itu di Jakarta Selatan. Ya, aku udah bicara sama beberapa media waktu itu. Aku udah bicara sama beberapa orang. Bicara di selatan Jakarta itu akan ada tsunami. Padahal selatan Jakarta tidak ada laut. Tidak ada laut. Mereka tertawa. Naomi, kamu itu mau cari popularitas. Mereka berpikir kalau Naomi itu narsis gitu, mau masuk kamera, mau masuk TV, terus mau ngebor-gemborin ada tsunami Jakarta Selatan, dan itu impossible banget bagi mereka. Beberapa hari kemudian kejadian itu terjadi. Dan bentuknya seperti apa? Naomi bangun tidur, melihat seperti film atau seperti frame? Seperti film. Aku nonton film. Itu yang biar korban. Aku merasa kayak nonton 3 dimensi. Gimana tuh? Tapi ini nggak gambarnya itu bukan gambar yang jelas. Jadi gambarnya hitam putih. Tapi kayak nonton film 3 dimensi, 4 dimensi. Kita ada di situ terus langsungnya biar korban. Iya, kaget, nangis, takut, semua campur aduk. Saya pernah jadi susah sekali, miskin sekali, oke? Di situ Naomi kasih semangat. Ini nggak akan lama, Ma. Gitu. Ini memang hal yang harus kita alami, gitu. Dan ini bukan salah Mama. Ini satu proses yang memang kita harus jalani. Tapi kita nggak akan lama, percaya Naomi. Ya, berat ya, berat. Saya berjuang sendiri sejak papinya nggak ada ya. Papanya meninggal, ya saya sendiri berjuang untuk anak-anaknya. 1 minggu saya jadi gelandang sama Naomi sama Sharon di Jakarta. Sampai saya pernah ngalamin ya, astagfirullahaladzim, ini kalau ini betul-betul pengalaman ya, kita jalan bertiga, pemulung itu ngasih uang 10.000 pemulung. Aku ngerasain yang namanya tidur di masjid. Aku itu ngerasain itu tidak akan aku lupakan, Karian. Malam tidur di masjid, siang tidur di kereta KRL Jakarta Bogor. Itu bolak-balik hanya untuk tidur. Ya, Jakarta Bogor itu sekali beli tiket. Iya, hanya untuk tidur. Karena saya nggak aman kalau malam kan. Tapi alhamdulillah ya, sepanjang perjalanan itu semua orang berbaik hati. Yang masker, masker. Aku jatuh begini, aku nggak mau. Aku nggak mau terpuruk. Aku punya mimpi. Aku nggak mau begini. Aku mau maju gitu. Aku punya spirit. Akhirnya di tim, Mama berpikir, Mama tanya sama aku, Naomi,
kamu mau nggak jadi peramal di tim? Kenal mamanya itu hanya sepintas saja, tapi entah puluhan tahun berikutnya dia datang dengan membawa anak dua itu. Nah, dengan membawa anak dan dia datang ke tim, pada saat itu memang lagi booming ya, ramalan-ramalan itu booming lah kayaknya. Di dalam tim juga banyak, dan kebetulan dia gelar itu loh di depan pas plaza itu. Pertama kali ketemu Naomi itu pertengahan tahun 2007 gitu ya. Waktu itu sebenarnya saya dapat laporan dari keamanan di pos. Dapat laporan, oh coba pisah di gerbang. Gerbang tuh kayaknya ada yang rame-rame gitu, terus kumpul-kumpul apa. Terus saya akhirnya kan ke gerbang tim. Saya lihat di situ ada Naomi, ibunya sama adiknya itu menggelar ramalan. Waktu itu cuman pakai kertas sama tulisan ramalan gitu ya. Terus ajak ngobrol sebentar, ini udah ada izinnya belum, saya tanya gitu kan. Oh ini maaf Pak, saya baru datang, dia bilang gitu kan, hanya untuk mencari rezeki sedikit gitu. Akhirnya saya bawa ke keamanan. Jadi waktu itu kan saya deket dengan beberapa orang ya, terus saya sempat cerita, Naomi, Nom, ini Om lagi deket nih beberapa orang perempuan gitu. Beberapa orang itu deket semua, cuman belum ada yang benar-benar deket gitu ya. Ya akhirnya sering jalannya waktu, ternyata memang dengan istri saya sekarang ini gitu, sampai akhirnya dia menikah dan punya anak satu. Kebanggaan kita sebagai ibu ya, di saat anak kita bangga mempunyai ibu seperti kita, itu luar biasa. Saya bersyukur sekali anak saya ya, Naomi itu bangga. Udah. Kita tumbal kali ya.